没有放弃，我们不怕输，我们真的不怕输。我们怕，其实我们怕就没有斗志。你踢不过人家，你可以踢人呀，对吧？他们这么多欧洲球员，他们其实也怕受伤，能让人耍着玩啊。 Fans Cina bisa menangis kejang mendengar hal ini. Kabar buruk dan duka mendadak hampiri Cina jelang lawan timnas Indonesia. Musibah besar datang secara tiba-tiba. Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan bongkar secara jelas. Berita kedua, gemparkan ASEAN All-Stars. Begini pengakuan officer Persebaya usai Malik Rizaldi wakili timnas Indonesia di tim ASEAN All-Stars untuk lawan Manchester United. Berita ketiga, mengejutkan publik tanah. Kiper musuh timnas Indonesia ini akan tinggalkan Persib karena tak dapat kontrak baru. Berita keempat, Azga bikin semuanya auto kaget. Brisbane Roar depak Rafael Struijk. Keputusan ke Australia berakhir tragis. Dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Tonton terus video ini sampai habis. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Fans Cina bisa menangis kejang mendengar hal ini. Kabar buruk dan duka mendadak hampiri Cina jelang lawan Timnas Indonesia. Musibah besar datang secara tiba-tiba. Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan bongkar secara jelas. Kabar buruk yang pertama untuk Cina. Kabar buruk menerpa Cina menjelang lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk tersebut, Cina tidak akan diperkuat oleh penyerang mereka Wu Lei. Timnas Cina mengonfirmasi pada 26 Mei bahwa Wu Lei kembali ke klub untuk pemulihan karena ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam latihan jangka panjang dan intensitas tinggi. Saat ini Timnas Cina sedang berlatih di Shanghai. Pada tanggal 26 Mei, setelah 3 hari menjalani latihan rehabilitasi, tim medis tim nasional menilai bahwa Wu Lei masih belum dapat mengikuti latihan jangka panjang dan berintensitas tinggi, tulis pernyataan Timnas Cina di Weibo, dilansir dari Sohu. Staf pelatih memutuskan bahwa Wu Lei akan kembali ke klub sepak bola Shanghai Haigang untuk melanjutkan pemulihannya setelah latihan tim pagi ini. Karena itu Wu Lei kemungkinan akan absen melawan Cina melawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Cina akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu Cina menjamu Bahrain pada 10 Juni 2025. Absennya Wu Lei bisa menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia, karena kekuatan Cina berkurang. Wu Lei sejatinya baru comeback alias dipanggil lagi ke Timnas Cina. Sebelumnya, pemain 33 tahun itu absen membela Cina dalam 4 laga terakhir. Bahrain, tandang. Jepang, kandang. Arab Saudi, tandang. Dan Australia, kandang. Terakhir kali Wu Lei membela Cina saat menjamu Timnas Indonesia. Kala itu, pemain Shanghai Port itu berada di bangku cadangan. Wu Lei sejauh ini sudah mencatatkan 99 caps untuk Timnas Cina. Ia sudah mencetak 36 gol untuk Timnas Cina. Sementara itu, Cina membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina saat ini berada di posisi terakhir dengan 6 poin. Gemparkan ASEAN All-Stars. Begini pengakuan officer Persebaya usai Malik Rizaldi wakili timnas Indonesia di tim ASEAN All-Stars untuk lawan Manchester United. Gelandang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi wakili timnas Indonesia di tim ASEAN All-Stars untuk jumpa Manchester United di Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Sebelumnya, Indonesia diwakili oleh 2 nama. 2 nama yang dimaksud adalah Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Muhammad Ferrari tidak mendapatkan izin dari Persija Jakarta, sementara Asnawi Mangkualam memutuskan mundur karena fokus mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Saat ini, pemusatan latihan sudah dimulai sejak Senin, 27 Mei 2025. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi 2 laga krusial lawan Cina dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Padatnya agenda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat banyak pemain skuad Garuda enggan memenuhi panggilan ASEAN All-Stars. Malik Rizaldi sendiri tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang. Pemain 28 tahun tersebut bukan satu-satunya nama yang mewakili Indonesia. Ada nama Kakang Rudianto yang juga masuk dalam skuad ASEAN All-Stars. Kakang Rudianto jadi pemain yang baru saja membawa Persib Bandung juara Liga 1 2024/2025.
Ini jadi pencapaian sukses bagi pemain 21 tahun tersebut. Persebaya Surabaya sebagai tim yang dibela oleh Malik Rizaldi bangga dengan pencapaian tersebut. Persebaya membenarkan dengan kabar dari pihak AFF, Malik Rizaldi bakal berangkat sesegera mungkin menghadapi Manchester United. Ya, kami sudah menerima surat pemanggilan dari pihak AFF, ujar media officer Persebaya Surabaya, Jonathan Yovinho Tamrin, dalam rilis resmi yang diterima bolasport.com. Dan Malik akan berangkat menghadapi Manchester United, lanjutnya. Tim berjuluk bajul ijo itu mengaku bangga dengan pencapaian gelandang timnas Indonesia tersebut. Persebaya mengaku bahwa ini kesempatan emas bagi Malik Rizaldi untuk unjuk gigi. Sepanjang musim ini, ex-pemain Madura United tersebut mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 24 laga bersama Persebaya. Ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pemain-pemain Asia Tenggara juga punya kualitas, ujar Jonathan. Kami bangga Malik bisa jadi bagian dari momen besar ini, kata Jonathan. Mengejutkan publik tanah, kiper musuh timnas Indonesia ini akan tinggalkan Persib karena tak dapat kontrak baru. Kevin Ray Mendoza memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung. Kabar ini pertama kali mencuat usai Kevin Ray Mendoza mengucapkan salam perpisahan dengan Persib melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Pemain asal Filipina itu mengaku sangat sedih harus meninggalkan Persib. Sebagai informasi, Kevin Ray Mendoza resmi menjadi bagian dari Persib pada 27 November 2023 lalu. Pemain berposisi sebagai kiper itu tercatat tampil sebanyak 48 kali bersama Maung Bandung di semua ajang. Kevin Ray Mendoza berhasil membantu Persib meraih 2 gelar juara Liga 1, yakni musim 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025. Saya sangat sedih karena harus berpisah dengan keluarga luar biasa yang telah menjadi bagian dari saya selama 1,5 tahun terakhir, tulis Kevin di Instagram pribadinya. Ini benar-benar pengalaman sepak bola terbaik dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan waktu yang kita lalui bersama dengan puncak dari semuanya. Menjadi juara berturut-turut dengan memenangkan Liga 2 musim berturut-turut dan merayakannya dengan seluruh kota Bandung, lanjutnya. Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Tim saya selalu bersyukur untuk melihat begitu banyak orang yang menunjukkan cinta, kegembiraan, dan semangat mereka untuk klub ini dan olahraga ini. Sejak saya datang ke Bandung, selalu menjadi harapan dan niat saya untuk tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tetapi terkadang satu pintu tertutup dan pintu lainnya terbuka, tutupnya. Sementara itu, Kevin Ray Mendoza mengaku pergi dari Persib karena tak mendapat kontrak baru. Hal ini kemudian membuat Kevin Ray Mendoza mulai menjalin komunikasi dengan klub lain. Saya tidak mendapat kontrak baru dari Persib, tidak ada penawaran. Ya, saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi, kata Kevin Ray Mendoza, dilansir bolasport.com dari kompas.com. Asga bikin semuanya auto kaget. Brisbane Roar depak Rafael Struijk, keputusan ke Australia berakhir tragis. Pemain penggawa timnas Indonesia yang dilepas klub yang dibela pada akhir musim 2024/2025 bertambah. Kali ini, Rafael Struijk jadi pemain terbaru yang kehilangan klub setelah resmi dilepas oleh Brisbane Roar Selasa siang, 27 Mei. Sebelumnya, Struijk bergabung dengan Brisbane Roar pada September 2024 setelah berpisah dari klub yang dibelanya sejak kecil, ADO Den Haag. Sempat diharapkan Rafael mengais jam terbang yang lebih tinggi ketimbang saat berada di Belanda, ketika Rafael masih lebih banyak menghabiskan waktu di skuad U21. Namun di A-League, Liga Australia, Rafael hanya bertanding dalam 10 dari 26 pertandingan, dengan total waktu bermain 239 menit. Meskipun demikian, pemain naturalisasi tersebut dapat mencetak 1 gol. Brisbane Roar mengkonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang akan pergi setelah kontraknya usai. Seluruh jajaran tim mengucapkan terima kasih dan berharap sukses selalu, bunyi pernyataan resmi klub. Rafael tidak hanya menjadi satu-satunya penggawa Roar yang memutuskan pergi dari klub. Florin Berenguer, Adam Zimarino, Kegan Jelacic, Luis Zabala, serta Corey Brown juga telah memutuskan pergi lebih dulu, dengan Corey pergi di hari yang sama dengan Rafael. Brisbane Roar sendiri mengakhiri musim 2024-2025 di posisi ke-12 dari total 13 klub peserta. Beruntung, A-League tidak menerapkan sistem degradasi, serupa dengan MLS, Liga Amerika Serikat, dan Liga MX, Liga Meksiko. Selain Rafael, beberapa pemain naturalisasi juga belum menemukan klub baru untuk musim depan. Shane Patinama, Tom Hay, dan Kevin Dix juga telah dilepas oleh klub masing-masing. Kemudian ada pula beberapa pemain yang belum ditawari perpanjangan kontrak seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Justin Hubner.
Sementara itu, Elkan Baggett sekali lagi menolak panggilan timnas agar dapat bernegosiasi kontrak dengan klub utamanya, Ipswich Town. Di sisi lain, legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, optimistis timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjuarai Piala AFF 2026. Menurut pria yang akrab disapa BP tersebut, skuad Garuda menunjukkan perkembangan signifikan dan tengah berada dalam momentum yang tepat. Turnamen Piala AFF 2026 sendiri akan menandai era baru dalam sejarah kompetisi. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan berganti nama menjadi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, meski tetap diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara seperti biasanya. Sejak edisi perdana yang digelar pada 1996, Indonesia selalu ambil bagian dalam ajang ini. Namun sampai saat ini, tim Merah Putih belum sekalipun berhasil membawa pulang trofi juara. Ironisnya, timnas Indonesia sudah 6 kali menjejak partai final, tetapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Terakhir kali, skuad Garuda mencapai babak puncak pada edisi 2020, namun harus mengakui keunggulan Thailand dalam laga final yang digelar di Singapura. Bambang Pamungkas percaya bahwa edisi 2026 bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Ia menilai komposisi skuad saat ini sangat menjanjikan, dengan banyak pemain yang berkarir di berbagai liga luar negeri dan memiliki kualitas mumpuni. Menurut saya, saat ini kita memiliki tim yang sangat bagus. Sejujurnya saya percaya inilah waktunya. Setelah perjalanan panjang yang sudah kita tempuh, kini saatnya kita menjuarai turnamen ini, tegas PP.